Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Alina Izni. Saya selaku pemateri kedua dari kelompok 1 akan menjabarkan kembali dan melanjutkan pembahasan dari Alvinda Khairunisa selaku pemateri pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang kondisi geografis Arab. Jadi, tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi geografis Arab sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakatnya. Arab, sebagai wilayah yang tandus dan gersang, telah menyelamatkan masyarakatnya dari serangan musuh-musuh luar. Pada sisi lainnya, kegersangan ini mendorong mereka menjadi pengembara dan pedagang di wilayah lain. Keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di padang pasir menimbulkan semangat kebebasan dan individualisme dalam pribadi mereka. Kecintaan mereka terhadap kebebasan ini menyebabkan mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab pada saat itu. Hal ini disebabkan juga karena dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Keberagamaan masyarakat Arab tidak berbeda jauh dengan masyarakat primitif. Sesungguhnya, sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, yaitu seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta akan kebebasan, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, pandai bersyair, dan sebagainya. Namun, sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada lagi artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yaitu ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Pada masa itu, kaum wanita menempati kedudukan yang sangat rendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arab pra-Islam memandang wanita ibarat binatang peliharaan, bahkan lebih hina lagi, karena para wanita sama sekali tidak mendapatkan penghormatan sosial dan tidak memiliki apapun. Kaum laki-laki dapat saja mengawini wanita sesuka hati mereka dan menceraikan mereka semaunya. Bahkan ada suku yang memiliki tradisi yang sangat buruk, yaitu suka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka merasa terhina memiliki anak-anak perempuan. Muka mereka akan memerah bila mendengar istri mereka melahirkan anak perempuan. Perbuatan itu mereka lakukan karena mereka merasa malu dan khawatir anak perempuannya akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan serta kehinaan. Selain itu, sistem perbudakan juga merajalela. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia merdeka. Bahkan, para majikannya tidak jarang menyiksa dan memperlakukan para budak seperti binatang, barang dagangan, dijual ataupun dibunuh. Secara singkat, dapat disimpulkan keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam diantaranya yaitu 1. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung atau berhala dan menganggap patung-patung itu suci. Yang kedua, kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Sedangkan yang ketiga, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Yang keempat, mereka orang-orang yang suka berselisih dan suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi dengan segolongan lainnya. Poin selanjutnya yaitu kondisi sosial kemasyarakatan. Kaum wanita memiliki porsi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Seorang bisa mengkawini wanita berapapun yang ia suka,
dan dapat menceraikan mereka kapan saja dia mau. Bila seorang ayah diberitahu bahwa anak yang lahir adalah seorang wanita, maka dia akan sedih bercampur marah. Kadang-kadang, ia akan langsung mengubur bayi wanita itu hidup-hidup. Kehidupan yang keras dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua perempuan dibunuh begitu saja. Lembaga perkawinan menjadi tidak teratur. Wanita boleh menikah lebih dari seorang suami atau poliandri, sedangkan wanita yang bersuami memperbolehkan suaminya untuk berhubungan dengan wanita lain agar memperoleh keturunan. Terkadang, ibu tiri dikawini oleh anak tirinya, saudara laki-laki mengkawini saudara perempuannya, dan gadis-gadis nakal terbiasa pergi ke daerah-daerah pinggiran untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Wanita tidak memiliki hak waris baik dari suaminya, ayahnya, maupun keluarganya. Memiliki hamba sahaya menjadi salah satu ciri khas bangsa Arab. Mereka memperlakukan hamba sahaya secara tidak manusiawi, karena mereka memiliki hak penuh atas hidup matinya, fisik maupun mentalnya. Kehidupan jahiliyah sungguh manifestasi dari kehidupan barbarisme, karena ketimpangan sosial, penganiayaan. Meminum minuman keras, perjudian, pelacuran, dan pembunuhan merupakan pemandangan yang sangat biasa dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Dalam bidang budaya, masyarakat Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Ciri khas manusia ideal bangsa Arab adalah kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran menunggang kuda. Maka, tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang pesat di kala itu. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Betapa besarnya peranan yang diemban para penyair, sejarah bangsa Arab dapat diketahui melalui puisi-puisi mereka. Oleh karena itu, para penyair selain memberi nasihat dan justru bicara pada sukunya, mereka juga ahli dalam sejarah dan intelektual sukunya. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan serta dihargai oleh bangsa Arab. Mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syair mereka. Ada beberapa pasar tempat berkumpul para penyair, yaitu Pasar Ukaz, Pasar Madinah, dan Pasar Zulmajaz. Di pasar-pasar itu, para penyair memperdagangkan syairnya dan dikelilingi oleh warga sukunya. Bahkan mereka memperlombakan syair-syair, kemudian dipilihlah di antara syair-syair itu yang mana yang paling bagus untuk digantungkan di Ka'bah dekat dengan patung pujaan mereka. Bila ada dalam satu kafilah muncul seorang penyair, maka berdatangkanlah kafilah-kafilah lainnya untuk mengucapkan selamat kepada kafilah tersebut. Kafilah itu mengadakan jamuan makan dengan menyembelih binatang-binatang, dan dalam pesta itu wanita-wanita keluar bermain musik dan bernyanyi. Baiklah, sekian penjabaran dari saya, dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Syahrizal Badri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.